Halo Rock and Roll Shooters, ini adalah YOLO Box Ultra dan InStream dari YOLO Live, tablet style streaming device yang bisa jadi solusi untuk mengeliminasi kebutuhan profesional live streaming menggunakan komputer. Karena semua yang kamu butuhkan untuk melakukan live streaming, kecuali kamera dan mic-nya ya, ada di kedua alat ini. Yang bikin kedua alat ini keren, gak hanya karena punya layar touchscreen dengan user interface yang intuitif, tapi juga karena bisa streaming dengan multiple inputs. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kedua device ini dibuat untuk menyederhanakan setup live streaming yang mana kamu jadi tidak memerlukan lagi sebuah komputer, capture card, dan segala tetek bengeknya agar bisa live streaming. YOLO Live InStream ini untuk kamu yang pengen live stream ke Instagram dan TikTok secara profesional dengan multiple input kamera, grafis, dan video. Yang sering live jualan di TikTok makin terlihat profesional nih karena bisa switching multi kamera. Lalu YOLO Box Ultra ini untuk kamu yang mau live stream format vertikal secara profesional sama persis seperti InStream, dan untuk landscape format seperti ke YouTube dengan kualitas 4K. Ya betul, 4K. Pada saat video ini dibuat, harga InStream adalah 15 jutaan dan YOLO Box Ultra adalah 26 jutaan rupiah. Memang gak murah ya, apalagi yang YOLO Box Ultra. Tapi ingat, device ini bisa streaming 4K loh. 4K, hitung-hitung aja kalau harus ngerakit PC yang mumpuni buat streaming 4K. Udah berapa puluh juta tuh. Capture cardnya aja yang bisa 4K, berapaan ayo harganya? Saya rasa teman-teman di sini sudah banyak yang punya kamera 4K, punya koneksi internet yang mumpuni untuk live streaming juga. Ini bakal jadi nilai jual buat live streamingmu nanti jika kamu sering live streaming ke YouTube. Tapi bang, kalau ngerakit PC kan jadi bisa dipakai buat yang lain-lain, buat ngedit misalnya. Iya sih, tapi kebayang nggak? Misalnya kamu harus live streaming di tempat yang nggak ada listrik, CPU-nya mau dinyalain pakai apa? Kalau pakai ini karena ada baterai internalnya dan bahkan bisa dimount ke kamera seperti ini, kamu jadi bisa streaming dimanapun pakai kamera profesional sambil mobile tanpa kabel yang mengganggu. Dan belum lagi banyak banget fitur keren yang ada di kedua device ini yang nanti akan saya bahas secara detail di video ini. Oke, mari bahas kesamaan fitur YOLO Box Ultra dan InStream. All in one. Keduanya adalah tablet style live streaming device dengan sistem operasi Android yang bisa switching antar multiple input baik dari kamera maupun dari input lain seperti webcam, video, atau image yang di-load dari SD card. Keduanya juga bisa sekaligus merekam program outnya ke SD card. HDMI program out. Program out kedua device ini juga bisa dilempar lewat HDMI out portnya jika mau di-capture lagi ke komputer, misalnya untuk diinput ke Zoom, Google Meet, atau Skype. Dan bisa juga difungsikan sebagai preview out jika mau memakai monitor yang lebih besar. Cara memilih HDMI outnya mau clean atau sebagai preview ada di menu ini. USB out. Nggak ada video capture card untuk capture HDMI outnya ke komputer. Kedua device ini ada fitur USB outnya. Jadi tinggal sambungin dengan kabel USB dari USB-A-nya InStream atau USB-C-nya YOLO Box Ultra ke komputer. Nanti akan kedetek input dari device YOLO Live-nya. Tapi biar kedetek di komputer, aktifin dulu fitur USB outnya di InStream atau di YOLO Box Ultra ya. 3 ways to connect. Ada 3 cara untuk mengkoneksikan kedua tablet ini ke internet. 4G LTE, Wi-Fi, atau colok ke internet untuk koneksi internet yang lebih stabil saat di studio. Pilih koneksi yang akan dipakai dengan masuk ke menu Account and Settings. Pilih Network Settings. Network bonding. Yang paling bikin deg-degan saat live streaming apalagi kalau ada kliennya adalah kestabilan koneksi internet. Nah, YOLO Box Ultra dan InStream ini punya fitur network bonding yang bisa menggabungkan multiple internet sources dari Ethernet, Wi-Fi, 4G LTE, dan USB dongle menjadi satu koneksi internet yang lebih cepat dan reliable. Tapi sayangnya untuk bisa memakai fitur ini harus bayar dan aktivasi dulu ya. All Pro Software Features Built-in.
Streaming apps di YOLObox Ultra dan InStream sudah cukup bisa untuk menggantikan peran live streaming software seperti OBS. Misalnya fitur overlays ini. Kamu bisa menambahkan berbagai jenis overlay seperti countdown timer atau lower thirds dengan kustomisasi yang mudah. Kamu bisa dengan mudah menambahkan source video atau images dari SD card atau USB portable storage dengan tab Add Video Source. Ada fitur Picture in Picture Video dan Multi-Views alias split screen dengan berbagai pilihan konfigurasi yang bisa dikustomisasi dengan mudah. Kamu gamers yang butuh chroma keying untuk nge-key background green screen buat di overlay ke game yang sedang kamu mainin. Atau misalnya mau menampilkan animasi secara live. Gampang banget. Tap sebelah kanan atas di video source yang mau di-key. Pilih chroma keying. Aktifkan key switch untuk atur parameternya. Lalu tap done. Untuk menambahkan background videonya, tap add video source lagi. Pilih background videonya sebagai layer A. Dan source yang sudah di-key sebagai layer B. Atur scale dan hilangkan bordernya. Audio ports and mixer. Jumlah port audio kedua device ini sama persis. Ada 3 port jack audio 3,5 mm untuk line in, mikrofon, dan headphone untuk monitoring. Setiap source video bisa diatur sendiri-sendiri untuk gain maupun delay-nya di menu audio mixer ini. Ada juga fitur AFV, Audio Follow Video. Jadi, setiap pindah source audionya akan ikut video yang sedang on. Auto switch. Satu hal yang bikin solo live streaming itu membosankan adalah biasanya cuma ada satu kamera doang. Walaupun kamu punya lebih dari satu kamera, nggak mungkin dong sambil switching kamera sendiri kalau kamu pengen monolog tapi tetap pengen fokus dan ekspresif bercerita. Atau misalnya live streaming sambil main gitar seperti ini. Nah, YOLObox Ultra dan InStream sama-sama punya powerful feature bernama Auto Switch yang memungkinkan device ini berpindah-pindah source input sendiri. Cara settingnya tinggal masuk ke menu Auto Switch. Pilih mau source dari mana aja yang mau di auto switch. Lalu atur durasi tiap source-nya dan set loop-nya. Kamu bisa atur auto switch-nya berurutan terus atau random. Kalau udah tinggal start auto switch-nya. Sekarang lanjut ke apa saja yang berbeda banget dari YOLObox Ultra dan InStream agar kamu bisa memutuskan lebih butuh untuk beli yang mana. Product dimension and hardware. Ini adalah perbedaan dimensi, berat, ukuran layar, tingkat kecerahannya, chipset, dan memorinya ya teman-teman. Jika 4 HDMI input di YOLObox Ultra dan 2 HDMI input di InStream dirasa kurang, ada 2 USB-A plus 1 USB-C di YOLObox Ultra versus 1 USB-A di YOLOLIV InStream yang bisa difungsikan sebagai tambahan input dari webcam. Atau kalau kamu ada capture card seperti ini, bisa untuk tambahan input HDMI dari kamera. Jadi kalau kamu punya YOLObox Ultra dan punya 2 HDMI capture card USB-A atau 1 HDMI capture card USB-A dan 1 HDMI capture card USB-C, kamu bisa punya sampai dengan 6 HDMI input dari kamera. Wow, itu kalau kamu punya 6 kamera ya. Kok enggak 7 input? 4 HDMI dan 3 USB capture card. Karena cuma 2 USB capture card yang bisa kedetek di YOLObox Ultra. Pilih antara 2 HDMI capture card USB-A atau 1 HDMI capture card USB-A plus 1 HDMI capture card USB-C. Dan kalau kamu punya YOLOLIV InStream, berarti kamu bisa punya sampai 3 input kamera ya. 2 masuk lewat HDMI port dan 1 lagi pakai HDMI capture card USB-A. Streaming orientation and platforms. YOLOLIV InStream ini dikhususkan untuk live streaming dengan platform yang support vertikal seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom versi mobile. Sedangkan YOLObox Ultra ini selain bisa untuk platform vertikal alias portrait yang semua YOLOLIV InStream bisa lakukan,
juga bisa untuk standar horizontal alias landscape format live streaming ke platform seperti YouTube, Facebook, atau Twitch, dan bahkan support untuk RTMP. Keduanya bisa streaming multiple platform secara bersamaan juga ya, misalnya live di TikTok sekaligus di Instagram. Jika tidak ditujukan untuk live streaming, hanya untuk live multicam tapping yang nanti akan diedit dulu rekaman program outnya, ada pilihan monitor mode. Streaming and recording. Ini jelas nggak ada di InStream karena TikTok dan Instagram sendiri belum support resolusi 4K. YOLObox Ultra bisa streaming dengan 4K quality ke YouTube. Bisa di-set dari sini. Pastikan input dari HDMI kameramu juga sudah 4K ya. Kalau butuh nge-record program outnya dalam resolusi 4K, masuk ke menu recording, pilih resolusi 4K, checklist program, pilih frame rate-nya sesuai dengan frame rate kameramu, dan atur bitrate. Semakin tinggi semakin bagus kualitasnya. Lalu pilih kodeknya, dan kalau mau bagus, pilih yang H265. Lalu pilih storage settings, mau ke SD card atau portable storage. Kalau udah, tinggal pencet rec aja. ISO recording and USB-C to SSD recording. Jika YOLO Live InStream hanya bisa merekam program out saja ke SD card atau ke portable storage, YOLObox Ultra bisa ISO recording. Artinya, semua input termasuk program out bisa direkam secara terpisah untuk kebutuhan editing jika diperlukan. Fitur yang sama seperti di Atom Mini Pro ISO. Tapi ISO recording ini resolusinya nggak bisa 4K ya, dan hanya bisa direkam ke portable storage yang dicolok ke USB-C portnya. Untuk mengaktifkan ISO recording, masuk ke menu recording, pilih resolusi di 1080, dan pilih input mana aja yang mau direcord. Replay. Fitur ini cuma ada di YOLObox Ultra jika kamu masuk ke standar landscape live streaming atau monitor mode. Ini adalah fitur penting banget kalau kamu lagi live streaming untuk sport events atau e-sport. Misalnya, untuk instant replay goal saat pertandingan bola, bisa replay sampai durasi maksimal 60 detik. Cara settingnya, tap menu replay ini, lalu pilih replay source-nya. Misalnya, ambil dari HDMI 2, atau kalau saat pertandingan bola, ambil dari source kamera yang ke arah gawang kalau mau instant replay goal. Lalu masuk ke replay settings dan kita atur durasi replaynya, misalnya set di 5 detik. Lalu atur replay video speednya, mau slow motion atau fast motion. Kamu juga bisa menambahkan replay logo dan video bumper alias intro dan outro untuk di awal dan akhir video replaynya di bawah sini dengan mengambil source dari SD card yang sudah terisi file video bumpernya. Setelah di-set, switch ke on replaynya. Nah, sekarang tinggal pencet replay di atas preview out ini. Dan YOLObox Ultra akan nge-generate video berdurasi sampai 60 detik tergantung berapa lama kamu ngesetnya tadi. Ingat ya, momen yang di-capture dihitung mundur dari sebelum kamu mencet tombol replay. Misalnya, kamu set 5 detik, maka yang di-replay adalah momen 5 detik sebelum kamu pencet tombol replay. Video replaynya bisa langsung di play now atau di use later. Semua video rekaman replay akan tersimpan di sini. Filenya ada di external storage untuk bisa di-replay ulang nantinya. Scoreboard. Fitur ini juga hanya ada di YOLObox Ultra. Ini fitur yang penting banget saat live stream event pertandingan antar dua pemain atau dua tim. Kita bisa dengan mudah memasukkan skor masing-masing tim di sini. Oke Rock'n'Roll Shooters, itu tadi ulasan perbandingan hardware dan fitur antara YOLO Live InStream dan YOLObox Ultra. Semoga bisa jadi panduan buat kamu untuk memilih mana dari kedua tablet style live streaming device dari YOLO Live ini yang cocok untuk kebutuhan produksi dan live streaming kamu. Kalau mau beli dua-duanya boleh banget, tapi pastikan bergaransi resmi dari PT Denka Pratama Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.